Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Yang pertama, tentang kemiskinan. Tahukah adik-adik apa itu kemiskinan atau miskin? Kemiskinan pasti ada di setiap negara. Miskin atau kemiskinan adalah orang yang punya pekerjaan tetapi tidak cukup untuk menghidupi dirinya. Orang yang miskin masih lebih beruntung daripada orang fakir. Mengapa demikian? Karena fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa menghidupi dirinya. Orang fakir atau miskin sama-sama termasuk dalam golongan kemiskinan. Dan adik-adik, jika kita tidak ingin tergolong dalam kemiskinan, kita harus mampu mengubah diri kita dengan cara bekerja keras, tekun, serta pantang menyerah dan ulet dalam mencari penghasilan. Orang miskin biasanya tidak mempunyai rumah, pakaian, makanan, dan penghasilan yang layak. Rumah orang miskin sering tidak baik bagi kesehatan karena rumah mereka biasanya terbuat dari karton atau kardus dan terkadang juga rumah mereka terbuat dari bahan seadanya. Dari segi pakaian pun juga sama, mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membeli pakaian yang layak. Makanan pun tidak memenuhi 4 sehat, 5 sempurna. Bahkan, mendapatkan sepiring nasi mereka harus bekerja sangat keras. Oleh karena itu, berbagai penyakit pun mudah menyerang. Penyakit merupakan masalah besar bagi orang miskin karena biaya ke dokter dan harga obat sangat mahal bagi mereka. Terkadang anak-anak dari keluarga miskin sering tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Dan hal ini sangat tidak baik bagi masa depan mereka. Tetapi jangan khawatir, saat ini pemerintah memberi bantuan dalam bentuk dana BOS, yaitu bantuan operasional sekolah. Dengan demikian, siswa yang tidak mampu dapat terus bersekolah. Catatan terpentingnya adalah jangan sampai jurang pemisah antara kaya dan miskin menjadi semakin melebar. Kita harus saling membantu dan tolong-menolong. Yang kedua, tentang kependudukan. Apa sih kependudukan itu? Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang membujur dari Sabang sampai Merauke. Terdiri atas penduduk yang banyak pula jika kita lihat hasil sensus dari penduduk pada tahun 2000. Jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 200 juta lebih. Itulah kependudukan. Jumlah penduduk yang sangat banyak akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara jika tidak berkualitas. Jumlah penduduk yang banyak akan menimbulkan permasalahan. Masalah itu diantara lain lahan perumahan berkurang, juga lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi, dan tingkat kesejahteraan pun berkurang. Jika kita lihat di kota-kota besar, masih sangat kekurangan lahan untuk perumahan, maka mereka mengatasinya dengan membangun rumah susun penduduk yang padat pada suatu lingkungan, juga akan mengurangi lahan tempat bermain adik-adik. Namun, bagi daerah yang kekurangan penduduk juga akan menderita. Pembangunan daerah tersebut tidak akan maju. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program transmigrasi yang bertujuan meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Apa sih transmigrasi itu? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk yang padat ke tempat yang kekurangan penduduk. Yang ketiga, kebodohan. Apa sih kebodohan itu? Kebodohan adalah keadaan dan situasi di saat kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu informasi yang bersifat subjektif.
Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau berusaha untuk mencari kebenaran atau menambah pengetahuan yang dimiliki. Berbeda dengan orang yang tidak tahu tentang suatu pengetahuan, tetapi dia berusaha untuk mencari tahu dan menambah ilmunya. Itu namanya bukan orang yang bodoh. Karena apa? Karena proses berpikirnya terus diasah dan tidak terpaku pada apa yang dia punya. Adik-adik, siapa di sini yang mau bodoh? Pasti tidak ada kan? Kita semua adalah orang-orang yang cerdas yang mau berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Apa yang kita miliki dengan terus mengasah otak untuk berpikir kritis dan kreatif untuk menciptakan sesuatu hal-hal yang baru. Tahukah kalian, untuk mengurangi dan menghilangkan kebodohan harus diawali dari diri sendiri. Orang yang mengaku masih bodoh harus rajin belajar. Dan belajar tidak harus di sekolah. Belajar bisa di mana saja. Di rumah, di taman, dimanapun. Misalkan, jika kalian berlibur bersama keluarga ke pantai, kalian di situ juga bisa belajar. Belajar apa? Belajar menghargai ciptaan Tuhan dan mensyukurinya. Dengan menikmati pemandangan yang ada di sekitar pantai. Belajar sejak dari kecil hingga ke liang lahat. Belajar ilmu dan keterampilan apapun bentuknya pasti bermanfaat bagi masa depan. Adik-adik pasti punya cita-cita semua kan? Kalau punya, berarti mulai sekarang jangan bermalas-malasan. Harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan jangan lupa berdoa agar kita selalu diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari sifat kebodohan. Yang keempat, masalah lingkungan hidup. Adik-adik tahu apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Di sekitar rumah, sekolah, taman, itu semua lingkungan hidup. Apa sih kebalikan dari lingkungan hidup? Kebalikan dari lingkungan hidup adalah lingkungan buatan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup dalam kaitannya dengan masalah sosial dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan fisik, yang meliputi semua benda mati yang ada di sekitar manusia. Yang kedua, lingkungan biologis, segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang berupa makhluk hidup, kecuali manusia, seperti binatang, tumbuhan. Ketiga, lingkungan sosial, terdiri atas manusia secara individu maupun kelompok. Lingkungan fisik, biologis maupun sosial, terdapat suatu bahan yang dapat merugikan ekosistem. Pencemaran dapat dibedakan menjadi pencemaran udara, air, tanah, dan budaya. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu akibat dari pengelolaan lingkungan yang salah. Siapa di antara kalian yang mau lingkungan tercemar, bau, dan kotor? Pasti kebanyakan manusia ingin agar lingkungan nyaman, aman, hijau, dan bersih, serta tidak tercemar. Kalau dilihat saat ini, banyak terjadi pencemaran di sana-sini, seperti penumpukan sampah di sungai. Kalian tahu apa akibat dari itu? Pasti mengakibatkan banjir kan? Karena apa? Karena sungai apabila terjadi penumpukan sampah, dia akan menggenang, tidak akan mengalir seperti biasanya. Limbah di pabrik juga banyak sekali yang mengabaikannya. Karena apa? Karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungannya. Siapa yang rugi? Pasti kembali pada manusia sendiri. Bagaimana agar lingkungan hidup tidak tercemar? Nah, hal itu tergantung kepada yang mengelola. Oleh karenanya, kesadaran mengelola lingkungan harus kita miliki dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang pelajar dan generasi bangsa,
kalian juga harus ikut berkontribusi dalam menangani masalah sosial ini. Dimulai dari hal kecil, misalkan jika adik-adik melihat sampah seperti bungkus jajan, bungkus permen, langsung ambil dan buang di tempat sampah. Karena meskipun begitu, sangat bermanfaat untuk kebersihan lingkungan. Ayo adik-adik, kita sama-sama bahu-membahu menciptakan lingkungan yang aman dan bersih, agar hidup kita nyaman dan tentram. Yang kelima, tentang kejahatan. Apa adik-adik tahu apa itu kejahatan? Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Kejahatan ini meliputi perampok, begal, koruptor, pembunuhan, dan masih banyak kejahatan-kejahatan yang sangat meresahkan semua orang. Di seluruh negara termasuk Indonesia tidak lepas dengan hal kejahatan. Pasti kita akan menemukan tindakan kejahatan yang ringan seperti mencuri dan kejahatan yang berat seperti membunuh. Lalu, bagaimana kita menemukan kejahatan itu ringan atau berat? Yuk kita belajar untuk melihat dampaknya. Jika kerugian yang ditimbulkan oleh korban itu tidak banyak, maka kejahatan itu bisa dibilang ringan, seperti mencuri sandal jepit. Karena korban tidak begitu merasa kehilangan dan bisa membeli yang baru. Dibandingkan dengan pembunuhan, kejahatan ini disebut kejahatan berat, karena nyawa yang telah hilang dan tidak bisa kembali lagi. Mengapa seseorang bisa berbuat jahat? Ada dua hal mengapa seseorang bisa berbuat kejahatan. Yang pertama, karena memang berniat jahat dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mungkin tidak ada yang suka dengan orang itu atau ingin banyak uang dengan cara yang salah. Kedua, karena terpaksa. Mungkin saja karena lapar, tidak punya uang, sehingga tidak ada pilihan lain untuk berbuat kejahatan. Meskipun demikian, semua bentuk kejahatan pasti merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Oleh karena itu, penjahat harus dilawan agar tidak berkembang. Nah, adik-adik, ada beberapa yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri dari orang yang akan berbuat jahat. Yang diantaranya, jika di sekolah, yang pertama, jangan menerima makanan atau minuman dari orang yang belum kita kenal. Yang kedua, berteriaklah bila orang itu berbuat sesuatu yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Yang ketiga, jangan menggunakan perhiasan yang berlebihan ya. Jika di rumah, yang pertama, selalu kunci rumahmu pada saat orang tuamu tidak ada di rumah. Yang kedua, jangan bukakan pintu pada orang yang tidak kamu kenal meskipun mereka mengakui teman ayah dan ibumu. Dan yang ketiga, ketahuilah tetanggamu yang dapat dimintai tolong pada saat darurat.